Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam aleichem Bisem Hamasya. Saudara, kita akan belajar pada malam hari ini. Saya membawa sebuah buku, Sujud, Membuat Tanda Salib, dan Puasa dalam Pandangan Iman Ortodoks. Apakah iman ortodoks itu atau gereja ortodoks itu? Gereja ortodoks adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus dan para rasul semenjak tahun 33 Masehi. Selama 33 tahun kekristenan itu sudah selesai. Makanya kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian turunlah Roh Kudus itu. Itulah kekristenan sudah selesai. Kemudian Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menyebarkan ini ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Namun selama 1000 tahun awal kekristenan, ajaran kekristenan itu diganggu oleh para bidat atau orang-orang yang ingin mengajarkan ajarannya sendiri. Maka kemudian rumusan-rumusan tentang gereja itu dirumuskan selama 1000 tahun kekristenan. Tahun 325 muncul bidat, ya, kemudian mengadakan konsili, dirumuskan sampai konsili ke-7 tahun 787. Itulah rumusan-rumusan dari kekristenan dirumuskan. Jadi ajaran itu sudah selesai ketika Roh Kudus turun, kemudian tinggal disebarkan. Nah, tapi di dalam penyebaran itu muncul ajaran-ajaran manusia, ajaran para bidat. Nah, kemudian rumusan kekristenan itu dirumuskan selama 1000 tahun awal kekristenan. Disitulah kemudian akan muncul ajaran-ajaran yang mirip-mirip dengan 1000 tahun kekristenan itu. Hanya kemudian pola-polanya atau bentuk-bentuknya atau baju-bajunya itu lebih rapi, menggunakan dasi, menggunakan dikemas dalam ajaran yang rapi. Nah, kemudian muncul lagi di abad-abad setelah 1000 tahun kekristenan itu. Jadi kalau orang ortodoks sudah tahu ya bahwa ini muncul bidat sama dengan pada tahun sekian. Ini muncul lagi bidat, pasti akan ketahuan. Tahun sekian sudah muncul. Jadi bidat itu akan muncul berulang-ulang dari abad ke abad. Tapi bagi seorang ortodoks itu sudah tidak kaget lagi, karena sudah tahu polanya, bentuknya gitu. Nah, inilah makanya pentingnya kita memegang teguh ajaran dan iman ortodoks. Iman ortodoks ini sulit untuk dipalsukan, karena ajarannya tidak hanya menggunakan Alkitab, menggunakan buku yang tertulis di Alkitab, tapi menggunakan tradisi dan simbol-simbol. Jadi kalau misalkan kita melakukan tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, ini dari jarinya sudah menunjukkan dogma dari ajaran gereja itu. Aku terima dengan akalku, aku pahami dengan hatiku. Jadi kalau ajaran yang
ajaran ortodok itu pertama dipahami dengan akal dulu. Jadi kalau tidak masuk akal, kita harus bertanyakan itu ajaran ortodok bukan. Nah, setelah kita terima dengan akal, dengan dipahami dengan hati, maka itulah ajaran-ajaran ortodok. Jadi artinya kalau ajaran itu membingungkan, kita harus bertanya-tanya. Itu dipastikan bukan ajaran ortodok, karena ajaran ortodok itu diterima dengan akal kemudian dari hati. Jadi masuk akal dulu, baru kemudian akan turun ke dalam hati. Jadi kalau kemudian ajaran Tritunggal itu sulit atau tidak masuk akal, berarti kita yang belajar ortodoknya atau Tritunggalnya yang keliru. Nah, inilah jadi kita melihat dari ajaran ini, kita bacakan pengantarnya ya. Jadi Kristus itu menyelamatkan manusia bukan hanya melalui ide atau ajaran abstrak, tapi melalui tindakan nyata dengan turun ke dunia dari surga. Jadi Yohanes 6 ayat 38, kita baca sendiri nanti, serta menjadi daging. Dari surga menjadi daging, Yohanes 1 ayat 14. Dan karya keselamatan itu dilakukan dengan tubuh penjelmanya itu bagi penebusan manusia melalui matinya di atas salib sebagai wujud keetatan mutlak. Dengan tubuh tadi dia mengalahkan dosa yang pada intinya adalah ketidaktaatan atau pemberontakan. Dari Filipi 2 ayat 8 dan Roma 5 ayat 19. Melalui penguburan tubuhnya tadi, dia mengalahkan iblis si penguasa maut, karena terbukti dia bangkit dari kematian, dan iblis si raja alam maut itu tak mampu menahan dia di alam maut dan tak mampu mencegah dia untuk jangan meninggalkan alam maut ya. Ibrani 2 ayat 14. Dan melalui kebangkitannya dengan tubuh yang sama itu dia telah mengalahkan maut itu sendiri. Roma 6 ayat 9. Dan melalui baptisan sebagai pintu masuk pertama ke dalam pengalaman ibadah, manusia menyatu pada karya penebusan Kristus, yaitu manunggal dalam penyaliban, dalam kematian, dalam penguburan dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai 11. Jadi inti dari ajaran Kristen itu adalah penyaliban, kematian, penguburan, kebangkitan. Jadi disalib, mati, dikuburkan dan bangkit. Sebenarnya itu inti ajaran dari Kristen. Jadi kalau kemudian ada ajaran yang mengatakan bahwa Kristus tidak pernah disalib, Kristus tidak pernah mati, ya, itu akan memutarbalikkan ajaran. Justru kita tidak mengatakan bahwa karena Yesus itu Allah, kemudian sakti, tidak perlu mati, tidak perlu disalib, kelihatannya memuji, tetapi itu justru merendahkan dan bukan dari ajaran Kristen. Sehingga penyembahan kita bukan hanya dialami dalam angan-angan saja, tetapi kita menyembah Allah dengan segenap keberadaan kita sebagai manusia. Roh, jiwa, tubuh, hati, dan pikiran kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, dalam penyembahan ortodok tersebut, penyembahan itu sering diikuti dengan mengangkat tangan, berlutut, berjongkok, bersujud, ciuman kudus, pelukan kudus, dan lain-lain, gerakan sesuai dengan suasana
dan maksud penyembahan tersebut. Jadi dalam liturgi gereja ortodok itu berdiri, bersujud, berlutut, jadi mengalami sebuah dinamisasi gerakan tubuh, sehingga kita liturgi 2 jam itu tidak akan ngantuk ya. Jadi kita kata-kata itu juga penuh dengan penyembahan dan ajaran di situ. Kalau kita mengikuti liturgi ortodok itu komplit di situ ya. Jadi komplit. Ada penyembahan, ada doa, ada permohonan, ada ajaran, ada pujian. Nah, jadi liturgi di dalam gereja ortodok itu dari liturgi itu lengkap ya, lengkap sekali itu. Jadi ketika kita mengikuti liturgi di dalam gereja, kita sudah mengetahui iman kita, ajaran kita. Nah, baru kemudian kita perdalam dengan pelajaran-pelajaran. Ya, gitu. Jadi jelaslah kalau begitu bahwa penyembahan itu bukanlah semata-mata bersifat suatu permohonan doa kepada Allah semata, bukan pula bersifat doa syafaat ataupun pemujaan, namun penyembahan kepada Allah adalah mengundang segala unsur-unsur tersebut. Maksud inti dari semuanya itu adalah panunggalan kita dengan Allah yang Maha Tritunggal, yaitu mengalami kerajaan Allah selama kita masih berada di dalam dunia, dalam panunggalan dalam tubuh inkarnasi. Jadi buku kecil ini adalah menjelaskan mengenai mengapa umat ortodok melakukan gerakan tubuh, sujud, mengangkat tangan, membuat tanda salib dalam ibadahnya sesuai dengan prinsip inkarnasi seperti yang tertera di dalam Alkitab. Dan puasa sebagai disiplin bagi tubuh karena keselamatan itu menyangkut kebangkitan tubuh untuk dimuliakan bagi mereka yang selamat dan untuk disiksa dalam neraka bagi mereka yang tidak selamat. Dari Daniel 12 ayat 2 sampai 3, Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, Matius 10 ayat 28. Karena itu tubuh harus ikut serta dalam proses tata hidup keselamatan melalui disiplin puasa. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Dengan kita dapat mengerti mengapa kita melakukan bagaimana yang kita lakukan, kiranya buku ini menjadi berkat. Ya, ini di Sadur ya, diterjemahkan oleh Romo Daniel Biantoro. Baik, dari isi dari buku ini yaitu praktek sembahyang dalam pandangan iman gereja ortodoks. Ya, yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua arah kiblat dalam sembahyang, yang ketiga sembahyang sholat 3 kali sehari, sembahyang 7 kali sehari. Nah, jadi sembahyang 3 kali sehari ini dilakukan oleh Nabi Daniel, sementara yang 7 kali sehari dilakukan dalam data pertama itu adalah Raja Daud. Namun dalam perjanjian baru, murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan sembahyang ini 7 kali, ya 7 kali sehari. Kalau kita lihat cuplikan-cuplikan ayatnya nanti akan diketahui bahwa jam 3, jam 12 itu murid-murid Tuhan Yesus melakukan sembahyang.
Ya, kemudian waktu sembahyang dalam Alkitab, gerakan-gerakan tubuh dalam sembahyang, kemudian melakukan tanda salib. Ibu kecil ini lumayan lengkap meskipun kurang mendetail gitu. Kemudian Allah yang Esa, wahyu Allah, Yesus Kristus, pemulih fitrah manusia. Kemudian yang bab 2, akidah sebagai landasan ibadah. Hubungan akidah dan ibadah, puasa dalam gereja perdana dan gereja ortodok masa kini. Nah, ini puasa dalam gereja perdana dan gereja ortodok masa kini. Apakah berbeda gereja perdana? Nah, prinsipnya bahwa puasa itu bukan sebuah kewajiban atau sebuah untuk mencari amal, untuk mencari pahala, tapi melatih tubuh. Seperti kalau kita makan setiap hari. Jadi kalau kita tidak makan, ya tidak berdosa. Sama saja ketika kita tidak sembahyang juga tidak berdosa. Tapi apakah kita tidak perlu makan? Apakah kita tidak perlu sembahyang? Begitu gambarannya. Nah, kalau gereja perdana itu sangat keras, sangat ketat ya. Makanya kemudian ada pilihan-pilihan dalam berpuasa. Demikian pengantar dari buku ini. Selamat menikmati. Salam.